Ratu Purasari? Aku di sini, Nyi Dewi. Di depanmu. Kalau bukan karena Nyi Ratu, akan jadi apa saya dan Kanda Prabu Angling Dharma? Dewi. Kanda, Kanda Prabu, Kanda luka parah. Tolong. Iya, ayo Kanda, ayo. Batu Parangsewu. Aku datang, Dinda Sekarwangi. Kanda menjemputmu. Lepaskan hamba dari angin ini. Ananda Prabu Angling Dharma akan selalu bisa mengatasi masalah anakku. Yang Maha Agung mengujinya. Dia harus kembali mengembara, mencari jati diri dan wahyu mahkota ramanya. Hah? Wahyu mahkota ramanya? Bekal seseorang menjadi raja yang sempurna, pimpinan yang abadi, harus dicintai oleh rakyat dan punggawanya. Lalu? Ya, untuk sementara waktu, kalian tidak bisa bertemu. Kenapa? Harus selalu begini, Nyi Ratu. Itulah sebabnya, untuk itu aku membawamu kemari. Aku akan melindungimu dan menjagamu. Jangan, Singa Maruta!
Ini hanyalah gambaran apa yang akan terjadi kalau Nyi Dewi ada di sana, di Malwapati. Tapi mengerikan sekali, Nyi Ratu. Mengerikan sekali. Aku serta para Hapsari tidak akan rela kalau sampai Sengkang Baplang memperlakukan Nyi Dewi seperti itu. Kesucianmu bukan untuk si angkara murka Sengkang Baplang itu, Nyi Dewi. Nyi Ratu. Nyi Dewi, menetaplah di sini sampai bencana itu lewat dan sampai Sang Prabu menjemputmu. Seharusnya ia ada di sini. Tapi kenapa tak bisa kutemukan keberadaan Sang Prabu yang sesungguhnya? Di sana rupanya. Tidak salah lagi. Prabu Angling Dharma ada di sini. Sang Prabu, Nyi Jantur mau menghadap Sang Prabu. Kabut. Siapa yang bikin kabut ini, ha? Aku Nyi Jantur. Kakang Mahasura. Kenapa Kakang menghalangi aku masuk ke gua itu? Karena anak Prabu sedang bertapa. Hah? Bertapa? Iya. Apalagi yang ia tuntut dari tapanya? Bukankah Sang Prabu sudah menjadi raja kekasih dewa? Dan dia juga sudah menjadi murid kinasih dari para mahaguru dan juga resi. Apalagi yang kurang dari Sang Prabu? Wahyu Mahkota Rama. Hah? Wahyu Mahkota Rama? Bukankah Sang Prabu sudah menjadi Raja Gung Binatoro? Apakah Wahyu Mahkota Rama itu masih diperlukan? Untuk kesempurnaan seorang raja, Wahyu Mahkota Rama sangat diperlukan. Apalagi kalau raja itu akan jadi cikal bakal yang akan menurunkan raja-raja Jawa. Oh, begitu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Jaga gua ini agar tidak ada seorang pun yang mengganggu tapa anak Prabu. Selamat tinggal. Oh, iya, iya. Baik, Empu. Wah. Kenapa aku dapat tugas jaga gua ini? Siapa yang membuat gua ini menjadi panas? Hanya yang cari mati yang berani bertapa di sini. Ayo, kita usir dia. Di mana dia? Itu di sana.
masuk mulut, gigit pipi lagi. Senangnya kok ngisap darah. Aku sihir jadi manusia kamu. Nanti jadi entah darah kamu bisa-bisa. Bilang sama teman-teman kamu, jangan dong lagi. Wahyu Mahkota Rama sebenarnya adalah sebuah pitutur. Pitutur yang diharapkan menjadi pegangan seorang raja. Pitutur ini tidak berwujud kitab, tidak berupa prasasti, tetapi merupakan wejangan yang harus dicamkan, ditanam dalam hati dan pada saatnya yang dengarlah Angling Dharma. Seorang raja akan menjadi sempurna kalau ia memiliki 9 watak seperti yang akan aku sebutkan ini. Matahari, berwataklah kamu seperti matahari, sebagai sumber terang memberi kehidupan. Berwataklah kamu seperti bumi yang selalu memberi. Bulan, berwataklah kamu seperti bulan yang selalu teduh menyejukkan serta memberi ketenangan dan kedamaian. Bintang, berwataklah kamu seperti bintang yang mampu menjadi petunjuk arah ketika kompas sebagai pedoman tak bisa dipercaya lagi. Langit, berwataklah kamu seperti langit yang lapang, luas membentang. Laut, berwataklah kamu seperti laut yang tenang karena kedalamannya. Angin, berwataklah kamu seperti angin yang mampu menyusup ke berbagai tempat agar kamu bisa melihat dan mendengar dengan mata kepala sendiri segala masalah yang harus diketahui. Air, berwataklah kamu seperti air yang selalu mengalir ke bawah dan merata. Api, berwataklah seperti api yang membakar apapun yang dilaluinya, yang berarti adil tanpa pandang bulu.
Kita harus merubah siasat. Iya. Tapi bagaimana? Kalau sebelum ini kita merencanakan teror atas Malwapati untuk memecah perhatian, sekarang tidak perlu lagi. Iya, Bopo. Kita tidak perlu lagi. Karena Prabu Baka dan kelompoknya sudah melakukannya. Pintar kamu, Gendrawani. Calon ratu memang harus menguasai taktik. Begitu Senopati dan para pendekar sibuk mengurus kekacauan, kita serang Malwapati. Inilah yang dinamakan menangguk di air keruh. Iya. Saya setuju. Kamu, Kasmala? Tentu saja saya harus setuju. Loh, kenapa?
Saya kan bukan penentu di sini. Jangan bilang begitu, Kasmalang. Kalau begitu, bagaimana kita bisa tahu kerusuhan-kerusuhan yang dibuat Prabu Baka dan tahu pula Malwapati dalam keadaan kosong? Aha! Itu perannya, buron kecut. Iya kan, buron kecut? Beres, Nyai. Kapan saya harus terbang lagi? Aku yang akan menentukan. Sampai hari ini, kalian belum mendapatkan kabar juga di mana bayi yang kita cari-cari berada. Maaf Yang Mulia, sampai sekarang kami belum tahu siapa penculik bayi itu dan kemana bayi itu dibawa. Bayi itu sangat penting, Membakala. Tumbal bayi seperti itu yang kita butuhkan. Apa tidak ada lagi bayi yang lain untuk menggantikannya, Yang Mulia? Wingko Manik, kamu bisa jawab pertanyaan Membakala? Bisa. Tetapi bayi yang dilahirkan dari pasangan pendekar tangguh, yang lahir ketika kilat menyambar dari 6 dan guru menggelegar 6 kali sambung menyambar. Kilat menyambar 6 penjuru dan guru menggelegar 6 kali. Iya, bayi yang lahir di saat seperti itu mempunyai tanda user-user 6 di kepalanya. User-user 6 di kepalanya? Iya, bayi jagat satria punya seperti itu. Wingko Manik, dari mana kamu tahu kalau bayi itu mempunyai user-user 6 di kepalanya? Sedangkan kamu belum pernah ketemu. Saya saksikan kelahirannya secara sembunyi-sembunyi dengan mata batin saya. Laki-laki Lokahita. Tunggu, mau dibawa kemana bayi ini? Lepaskan! Minggir! Dia milikku! Kamu tidak akan mendapatkan bayi itu. Kembali ke asalmu. Punggungku masih sakit. Gara-gara denawa brangas. Aku jadi kebanting. Sebal. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tapak Gusti Prabu Angling Dharma tidak terganggu. Kakang Empu Masura. Benar. Anak Prabu Angling Dharma sudah keluar dari gua ini. Tidak lewat sini. Saya tidak melihat.
Tentu tidak, Nyi. Dewa yang mengatur. Aduh, padahal saya ingin sekali ketemu. Kalau Nyi Jantur mau menyusul, jalanlah ke arah matahari terbenam, ya. Hah? Loh, kenapa menjauh dari Malwapati? Sekali lagi, Nyi, itu kehendak dewa dan anak Prabu harus menjalaninya. Bagaimana, Nyi? Oh, waduh, mati aku. Sudah susah-susah sampai ngecilin raksasa segala. Oh, tidak ketemu. Ya, sudahlah. Manik, atas dorongan apa kamu masuk ke dalam wadah dukun bayi itu dan menolong kelahirannya? Entahlah yang mulia. Bisikan apa yang menyebabkan saya masuk ke dalam rumah itu. Tapi karena bisikan itu saya merasa terpanggil untuk melakukannya. Tapi tolong katakan, apakah benar kalau bayi itu bisa kita rebut dan dijadikan tumbal? Maka aku dan Busur Angin akan menjadi raja dan menguasai seluruh dunia. Itu yang tersurat dalam Pandom Jongko Kumolokolo. Raja Saputra. Ramana Dewaji, kemanapun kami cari, baik dengan akal dan pengalaman Singa-Maruta, maupun kekuatan sihir Bahadur, bayi itu tetap tidak bisa dicari. Ceritakan yang jelas. Apa yang telah kalian lakukan? Kelihatannya ada satu kekuatan lain yang sengaja menyembunyikan bayi itu, Ramana Dewaji. Benar begitu, Singa-Maruta? Kelihatannya begitu, Gusti. Mana Bahadur? Bahadur masih berusaha, Gusti. Nanti dia menyusul. Menurut saya, bayi itu belum dikenal dan tidak terkenal, Gusti. Jadi, kalaupun ia diambil atau diinginkan oleh seseorang, pasti yang menginginkan itu adalah seseorang yang mengenal Lokahita atau Sudawirat, Gusti. Ya, itu paling masuk akal. Suasana baik di dalam keraton Malwapati maupun di luar keraton Malwapati kelihatannya tenang dan damai. Tapi menurut pengamatan saya, suasana di luar Malwapati menjadi semakin memanas. Iya, saya setuju. Saya yakin Singa-Maruta dan Busur Angin sedang merencanakan serangan besar-besaran terhadap kita. Dan Prabu Baka dengan kelompoknya jelas sudah siap tempur. Mereka sudah secara terbuka mengancam kedamaian kita. Jangan lupa Sesa Cendawa dan Ratu Gendrawani serta elang emasnya yang sudah beberapa kali meneror kita. Ini harus benar-benar kita perhitungkan. Ya, bahaya Sekang Baplang yang sewaktu-waktu datang bisa seperti air bah yang mengalir. Mereka sangat dekat dengan kita. Mereka sudah menguasai Saup itu. Ya, saya mengerti itu. Tapi percayalah, kebersatuan kita akan sanggup mengatasi bencana yang diramalkan itu. Yang sangat mengherankan, kenapa sampai sejauh ini tidak ada berita tentang kepulangan Sang Prabu? Ya, saya sudah berusaha menghubungi secara batin, tapi tidak ada jawaban. Saya jadi tidak mengerti. Kenapa?
Nyi Jantur, kabutnya terbuat dari apa? Ya, dari badan saya. Kok pakai sihir-sihir segala? Kalau tidak begitu, mana mau Gusti Prabu berhenti. Oh iya, Nyi Jantur, kok ada di sini? Begini Gusti, ada kabar penting sekali Gusti Prabu. Kabar penting? Iya, ada dua macam. Ada yang gembira, ada juga yang sedih. Mana dulu yang harus saya sampaikan? Kabar gembira. Kalau kabar gembira, Gusti Dewi Sekarwangi yang Gusti Prabu cari sekarang ada di Megapura. Megapura? Iya, Gusti. Di istana Ratu Purasari? Iya, betul. Terima kasih. Iya. Nyai, saya akan temui dia dulu. Terima kasih. Gusti. Gusti! Pakai sedihnya belum? Gusti! Capek. Kalau aku harus mengejar terus, aduh. Sudahlah. Pengawal. Ya, Gusti. Keluarkan Sudawirat dan pria mitra. Baik, Gusti. Cepat. Aku dan pria mitra akan keluar. Tapi lepaskan dia. Keluar dulu kalian. Baru aku lepaskan dia. Pencah, rupa, seret dia. Baik, Guru. Ayo keluar. Ayo keluar. Keluar. Ayo. Tunggu. Lihat itu. Lepaskan dulu Uyut Sawega. Ayo keluar. Ayo kalian berkelahi. Hah? Aku mau lihat kehebatan kalian. Kami tidak mau. Tunggu. Aduh. Baik. Biarkan. Ayo mulai. Ada apa, Pak Kosari? Kenapa perkelahian ini tidak kita manfaatkan untuk kabur dari sini?
Tapi bagaimana caranya? Suruh Sudawirat matek aji, memanfaatkan ajian rengkah gunung, seakan-akan mengirim yang tapi manfaatkan untuk menjebol ruangan ini. Usulmu bagus. Tapi bagaimana dengan kalung ini? Iya, saya tahu. Tapi masa setelah kita berada di luar, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kalung ini? Iya, boleh dicoba. Wira, Pria Mitra, dengarkan. Terutama Wiran. Gunakan ajian rengkah gunungmu untuk menjebol ruangan ini dan lari. Ayo, manfaatkan. Kamu dengar suara Uyut? Iya, mungkin kita coba. Ayo, pukul aku. Kalau kita bisa pecah perhatian mereka, kita bisa tembus pertahanan mereka. Iya. Ayo, lakukan. Hei! Jangan coba-coba. Kalau kalian tidak ingin kehilangan bayi ini. Jagat Satria. Jagat Satria. Anak Lokahita. Keponakanku. Itu anak Sudawirat. Iya, Padmasari. Kenapa bisa ada di sini? Sengkang Bablan. Bagaimana dia bisa ada di sini, Sengkang Bablan? Mana ibunya, Sengkang Bablan? Iya. Ya, mundur. Ya. Kamu tadi bertanya tentang ibunya. Aku tidak tahu pasti. Tapi ku harap istrimu yang bernama Lokahita itu mau datang ke sini dan bergabung dengan kalian. Iya, dasar disebut. Panggil Lokahita ke sini. Kalian harus bergabung denganku untuk menyerang Malwapati. Baik, baik. Uyut yang akan melakukannya. Uyut. Tidak ada jalan lain, Uyut. Tolong panggil Lokahita ke sini. Iya, Wirat. Akan Uyut coba. Salah satu dari kami bisa bebas untuk mencari Lokahita. Tidak. Lalu, bagaimana kami harus mencarinya? Kekuatan batin Uyut Sawega. Dia akan bisa memanggil dari jarak jauh. Saya sudah coba, Sengkang Bablang. Tapi tidak tembus. Di penjara bawah tanah kalian bisa menjadi lebih tenang. Lakukan pemanggilan itu dari tempat baru kalian. Hai, Sengkang Bablang, anak saya. Jangan khawatir. Di sini ada emban yang bisa menyusuinya. Kira, tunggu! Sengkang Bablang, tunggu! Kita terima dulu keadaan. Percayalah, semuanya akan berakhir.
Sekarwangi. Benarkah Dinda ada di situ? Dinda, dengarkan. Kanda akan menjemputmu. Kanda Prabu. Dinda mendengar suara Kanda. Kanda ada di mana? Kanda ada di sini. Cepat datang, Kanda. Dinda sudah sangat rindu. Iya. Kanda. Tolong kami, Prabu Argandara. Tolong! Tolong kami! Tolong! Ya Dewa, permohonan kami Engkau kabulkan, Dewa. Gusti! Kemari, Gusti! Kami di sini, Gusti! Gusti Prabu. Ada apa? Tolong kami, Gusti. Tolong. Apa yang terjadi? Padepokan kami, Gusti. Kenapa dengan padepokan Bopo? Raja Seberang Dasa Komba mengamuk, merusak padepokan kami, membantai para cantrik dan keluarga kami, Gusti. Mari, antar saya ke sana. Kanda Prabu. Tenang, Dewi. Kanda Prabu. Tenang. Kanda Prabu di mana? Sang Prabu tidak ada di sini, Dewi. Tapi saya mendengar suaranya, nih. Kanda Prabu di sekitar sini. Tidak, nih Dewi, tidak. Kanda Prabu pasti ada di sekitar sini, nih Ungu. Tanya saja pada mereka. Mereka pasti juga mendengarnya. Iya kan? Benar, kalian juga mendengarnya. Tidak. Hei, kalian ini bagaimana? Kalian tadi mendengarnya bersama-sama saya. Hah, bagaimana sih kalian? Ayo jawab. Nyi Dewi, mari kita menghadap Nyi Ratu. Kita tanyakan kepadanya. Ayo. Nyi Dewi, bisa saja Ananda Prabu Angling Dharma memanggil-manggilmu karena kerinduannya kepada Nyi Dewi. Tapi percayalah, Ananda Prabu Angling Dharma tidak akan datang sekarang. Belum saatnya. Begini Nyi Dewi, Ananda Prabu Angling Dharma masih harus menjauhkan kepentingan pribadinya demi melaksanakan dharmanya sebagai seorang satria. Tapi, Nyi Ratu... Bersabarlah, Nyi Dewi. Bersabarlah. Iya, Nyi Ratu. Bantai mereka! Kurang ajar!
Mengapa kamu membantai Murkakumba Patiku dan Malakumba Senopatiku? Tugasku hanya membasmi kejahatan dan kebatilan. Aku tidak bisa menerimanya. Iyo! Tidak tembus lagi. Hah? Tidak tembus lagi? Iya. Itu yang membuatku heran. Hah? Kalau begitu, kemana Lokahita? Apa yang terjadi dengannya? Uyut, coba lagi Uyut. Biar kami saja yang menghadapinya. Paman pilih Sepuh dan yang lainnya tetap selingkuh. Ayo. Sepertinya ada apa-apa dengan Mawapati. Ada apa? Batik Matri. Aku harus berhubungan dengan Kanda Batik Matri. Gusti Prabu! Gusti Prabu! Gusti Prabu! Akhirnya kita ketemu lagi, Gusti Prabu. Kita ketemu lagi. Nyi Jantur? Maafkan saya, Gusti, kalau saya masih harus mengejar terus. Karena ada sesuatu yang penting yang belum saya sampaikan. Apa itu Nyi Jantur? Kabar yang satunya lagi. Kabar yang buruk. Raden! Garuk, itu. Raden, bencana melanda desa kami, Raden. Tolong kami. Kami dengar Raden suka menolong orang. Apa yang terjadi? Kami tidak sanggup melawan naga raksasa itu, Raden. Naga raksasa? Naga raksasa itu turun dari gunung dan mengamuk, Raden. Baik-baik. Aku akan menolong. Hantar aku ke sana. Iya. Gusti Prabu! Gusti Prabu! Tapi... Nyi Jantur, atas namaku kembalilah ke Mawapati. Lihatlah di sana apa yang terjadi. Aku belum bisa pulang. Baik-baik, Gusti. Tapi... Mari, Ki. Iya. Mari, Nyi. Kembalilah. Baik.
Lihatlah, Raden. Ini semua karena naga raksasa itu, Raden. Di mana naga itu berada? Di sana. Di bukit gua itu. Oh. Kapan dia keluar? Malam hari, Den. Ketika penduduk sedang tidur lelap. Baik. Kalau begitu akan kulihat dulu. Apakah harus kubangunkan sekarang juga? Atau kutunggu nanti malam dia keluar? Hati-hati, Den. Suaranya Ki Lurah. Naga itu mau keluar. Iya. Apa yang kita lakukan, Ki Lurah? Kita tunggu saja. Kita percayakan kepada pendekar itu. Iya, Ki Lurah.
ya. Naga biru sudah kalah, sudah menyerah. Terima kasih, terima kasih. Sembah saya Maharsi. Mohon maaf. Saya tidak tahu kalau... Jangan. Justru saya yang harus berterima kasih pada anak Prabu. Karena anak Prabu telah mengembalikan wujud asli saya. Siapa Maharsi ini sesungguhnya? Kenapa harus menjadi naga dan menghancurkan desa? Nanti akan saya katakan siapa saya sesungguhnya dan kenapa dewa harus mempertemukan saya dengan anak Prabu. Tapi agar penduduk desa ini tenang, tolong katakan kepada kepala desa itu dan warganya bahwa bencana naga telah selesai. Bencana naga sudah selesai? Iya. Bencana yang ditimbulkan oleh naga jelmaan saya adalah bencana yang harus terjadi. Seperti halnya bencana gunung berapi, bencana banjir. Tapi itu sangat berbeda, Maharsi. Tanah di daerah ini berbatu-batu, anak Prabu. Hanya dengan kekuatan naga raksasalah, tanah subur yang ada di dalamnya bisa dibalik ke atas. Bagaimana saya bisa membolak-balikan tanah kalau tidak saya timbulkan gempa? Tapi ada deretan perumahan penduduk yang hancur, Sang Resi. Anak Prabu, apa jadinya perumahan itu? Kalau tanahnya harus terbelah karena gempa, ketika terjadi pembalikan tanah, haruskah warga desa yang akan ditolong menjadi korban pertolongan saya? Tidak, Sang Prabu. Biarlah mereka mengungsi dulu. Setelah itu, mereka bisa kembali dengan tanah baru mereka. Tanah yang subur. Saya baru mengerti sekarang, Sang Resi. Tolong jelaskan kepada penduduk dan sampaikan maaf saya pada mereka. Baik, Sang Resi. Akan saya sampaikan. Silakan. Kami baru mengerti sekarang. Tak seorang pun dari kami yang terbunuh, walaupun kami berusaha melawannya. Mohon sampaikan maaf kami dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Resi Naga Biru. Ya, saya akan sampaikan padanya. Selamat tinggal. Selamat jalan, Gusti Prabu. Gusti Prabu. Sembah kami, Gusti Prabu. Kenapa memanggil Gusti Prabu? Saya Kelana. Gusti adalah Gusti Prabu Angling Dharma. Hanya Gusti Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrimlah yang bisa triwikrama. Bisa menjadi besar sebesar raksasa. Ya, kalau begitu, selamat tinggal. Selamat jalan, Gusti Prabu.